Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulum wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'alimul Muta'alim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita pelajari dan kita kaji hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimi, dan termasuk dari memuliakan ilmu adalah ayyujawwida, memperbagus kitabatal kitabi, catatan atau tulisan pada sebuah kitab. Salah satu cara kita memuliakan ilmu adalah memberikan catatan atau mencatat sebuah ilmu pengetahuan dengan catatan yang bagus, ya, yang bisa kita baca lagi pada suatu saat nanti ketika kita sudah selesai mengaji atau selesai mengikuti pelajaran. Wala yuqarmito, dan juga hendaknya tidak melembutkan tulisan atau membuat tulisan kecil-kecil sehingga sulit dibaca. Wa yatrukal hasyata, dan juga tidak meninggalkan catatan pinggir allati yuqarmitu, yang menulisnya itu secara lembut, fiha, di dalam catatan pinggir itu, illa, kecuali indat darurati, dalam keadaan terpaksa atau terpaksa sekali. Jadi kalau misalnya santri atau murid atau mahasiswa punya buku teks, kemudian sambil dia mendengarkan gurunya mengajar, dia membuat catatan-catatan pinggir menerangkan atau memperjelas maksud sebuah teks, maka itu pun hendaknya catatannya itu yang jelas, tidak terlalu lembut yang menyebabkan kita tidak bisa membaca lagi atau mengingat kembali apa yang kita catat di dalam buku tersebut. Wara'a Abu Hanifah, dan melihat siapa Abu Hanifah, katiban, seorang penulis. Suatu hari Abu Hanifah melihat seorang penulis, yuqarmitu fil kitabati, di mana dia itu yuqarmitu, melembutkan atau mengecilkan fil kitabati, di dalam tulisan dia. Ada seorang penulis, menulisnya itu lembut sekali, kecil sekali, enggak menyulitkan orang untuk membaca apa sih yang dia maksud ini. Faqala, maka kemudian Abu Hanifah berkata, la tuqarmit, jangan kau lembutkan khattaka, tulisanmu. Orang jangan kau kecil-kecil kalau menulis, kata Abu Hanifah. Li'annaka, karena sungguhnya engkau, in ishta, jika engkau hidup, tandamu, maka engkau akan menyesal. Wa in mutta, jika engkau mati, tushtamu, engkau mungkin akan dicela, engkau akan dicela. Jadi maksudnya adalah kalau kamu menulis itu lembut sekali, ya, suatu saat ketika kamu masih hidup dan ingin melihat catatan kamu kembali, kamu bisa menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena dia sudah tidak lagi bisa mengerti apa yang saya tulis ini. Atau jika kita sudah mati, kemudian orang lain membuka buku kita atau membuka catatan kita, kita bisa tushtam, atau dia orang itu bisa dicela atau di orang mengeluh, ini kenapa kok tulisan, kok dia ini membuat tulisan kecil-kecil atau catatan kecil-kecil sehingga tidak bisa dibaca. Jadi baik kalau orang itu yang menulis itu masih hidup atau dia sudah mati, maka tidak menguntungkan, ya, bagi catatan tersebut, karena catatan tersebut tidak ada gunanya, orang tidak bisa baca, dan dia sendiri ketika dia kembali melihat catatannya mungkin juga sudah tidak ingat apa ini yang saya tulis, apa yang saya catat, ya, terutama ketika usia sudah lanjut, mata mulai kabur atau sudah mulai tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, catatan yang jelas ketika kita mengaji, ketika kita belajar itu sangat penting. Yakni maksudnya idza syukhta, jika engkau sudah tua, sudah berumur, wa dha'ufa, dan lemah basaruka, apa penglihatan kamu,
Nadimta, engkau akan menyesal ala dzalikal fi'li atas tindakan atau pekerjaan itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau orang mencatatnya lembut-lembut, ya, kecil-kecil, mungkin sekarang masih bisa lihat, tetapi nanti 10 tahun lagi atau mungkin 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi ketika kita masih hidup dan kita ingin membuka kembali catatan kita, ya kita akan menyesal. Karena kenapa? Karena penglihatan kita sudah mulai lemah sehingga kita tidak bisa lagi menangkap apa yang sebenarnya dibaca atau ditulis oleh yang bersangkutan. Wahukia, dan dikisahkan ani Syekh al-Imam Muhammad Majduddin As-Sarahki, kisahkan dari Syekh Imam Muhammad Majduddin As-Sarahki rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, annahu, bahwasanya beliau qala, berkata, ma qormatna nadimna, apa-apa yang kami lembutkan tulisannya pasti kami akan menyesal. Kata dia, apa yang kami lembutkan kami menyesal, apa yang kami kecil-kecil tulisan kami akan menyesal. Wa man takhabna nadimna, apa yang kami ringkas nadimna, kami juga menyesal. Maksudnya ketika kita ikut kuliah atau ikut ngaji, kemudian kita mencatat atau meringkas, tapi sangat ringkas sekali sehingga kita tidak bisa mendapatkan detailnya atau kita lupa akan detailnya, kita akan menyesal gitu ya. Jadi yang kita tulis itu hendaknya yang substantif, tapi juga jangan terlalu ringkas sehingga ketika kita suatu saat nanti ingin kembali membuka catatan, ya, kita bisa lupa apa sebenarnya substansi dari teks atau dari catatan yang sedang kita buat itu, gitu. Jadi kata Syekh Imam Muhammad bin Majduddin As-Sarahki, apa yang kita tulis secara lembut kecil-kecil maka kita menyesal. Apa yang kita ringkas sangat singkat sehingga kita mengabaikan yang detail-detail, kita pun akan menyesal. Jadi kita hanya menganggap apa yang kita anggap penting, sementara ada hal lain yang sebenarnya penting tapi kita tidak catat. Nah, itu kita bisa menyesal juga suatu saat nanti. Wa ma lam nuqabil, dan apa yang tidak kita bandingkan, ya, kita tidak mengkomparasikan antara satu catatan dengan catatan lain, satu buku dengan satu buku yang lain, nadimna, kita juga akan menyesal. Makanya ketika kita dalam proses belajar, kita harus banyak membanding-bandingkan. Belajar fikih kita harus bandingkan pendapat A, pendapat B. Belajar tafsir kita bandingkan pendapat mufasir A, mufasir B. Belajar apapun kita harus membaca banyak-banyak buku supaya kita tidak menyesal. Sebab kalau kita hanya merujuk pada hanya satu buku hukum atau satu buku ilmu politik atau satu buku ilmu ekonomi, tapi kita tidak bandingkan pendapat beberapa pakar tentang hal tersebut, maka kita bisa menyesal gitu ya. Di kemudian hari kalau kita ingin kembali atau kita mendapatkan masalah yang ternyata kita pernah mempelajari. Karena itu sangat penting mempelajari sesuatu itu secara komprehensif, secara dalam, sehingga kita betul-betul memahami dengan baik apa yang sedang kita pelajari. Wayam bagi, dan seyogyanya ayyakuna, hendaknya ada itu taktiul kitabi, potongan kitab atau bentuk kitab itu murabba'an, persegi 4. Hendaknya bentuk buku, bentuk kitab itu hendaknya persegi 4 ya. Bukan jajaran kenjang, bukan lingkaran atau segitiga, tapi hendaknya dalam bentuk persegi 4. Fa innahu, kenapa? Maka sesungguhnya murabba'an itu yang segi 4 itu adalah merupakan takti'u Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, merupakan kebiasaan potongan yang dimiliki oleh Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah yang merupakan panutan dari penulis kitab ini, itu kalau memotong kitab atau membuat ukuran kitab, ya beliau juga membuat bentuk segi 4 ya. Wahwa, yang demikian itu bentuk segi 4 yang tadi, bentuk yang dia buat oleh Abu Hanifah itu aisaru, lebih mudah, ilar raf'i, untuk diangkat, wal wadi, untuk diletakkan, wal muta'alaati, dan juga lebih mudah untuk muta'alaah atau mengkajinya. Jadi menurut
menurut pengarang kitab ini bentuk yang 4 itu lebih mudah dibawa, ya, lebih mudah diletakkan, dibawa kemana-mana gampang, dan juga lebih gampang, lebih mudah untuk dipelajari bentuk segi 4 itu. Wayam bagi alla yakuna fil kitabi syai'un minal hamrah. Wayang bagi dan sesukianya alla yakuna, hendaknya tidak ada fil kitabi, di dalam kitab itu, syai'un, sesuatu, minal hamrati, yang berwarna merah. Hendaknya jangan yang berwarna merah tulisan itu, catatan terutama ya. Fa innaha, karena catatan atau tulisan yang berwarna merah itu menurut musannif kitab ini, soni'ul falasifati, merupakan kelakuan atau tindakan para ahli filosof la soni'a la soni'u ya, la soni'us salaf, bukan merupakan perbuatan atau tindakan para ahli salaf, imam-imam salaf. Jadi menurut pengarang kitab ini, kita kalau menulis atau membuat buku, hindarilah catatan atau tulisan merah-merah, karena menurutnya tulisan merah itu merupakan soni'ul falasifati, perbuatan atau buatan atau tindakan, ya, kelakuan para ahli filsafat, bukan perbuatan atau bukan sesuatu yang dibuat oleh, bukan tradisi orang-orang salaf, tapi tradisinya orang-orang filsafat. Memang zaman dahulu tahun 1100 atau 1200 Masehi itu di dunia Islam terjadi pertentangan yang kuat antara kelompok salaf dan kelompok filsafat, sehingga ada ada pengelompokan yang keras. Nah, ini pengarang kitab ini, Imam Az-Zarnuji, menyarankan kita supaya kalau menulis kitab, membuat kitab, tidak berwarna merah. Di samping memang mungkin tulisan atau catatan yang berwarna merah itu di mata kurang nyaman untuk dibaca. Wa min masyayikhina, dan dari guru-guru kami, kata penulis, man kariha, ada yang tidak senang atau tidak suka istimal al-murakkabil ahmal, tidak suka menggunakan al-murakkab, kendaraan al-hamar yang merah. Kendaraan merah ada di antara guru kami yang juga tidak suka, karena merah pada saat itu memperlambangkan atau menjadi simbol dari kelompok-kelompok filsafat yang kebetulan bertentangan dengan kelompok-kelompok salaf. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.